Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita banyak nikmat. Semoga dengan nikmat tersebut menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepadanya. Selawat beriringkan salam ke ruh junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadikan beliau sebagai contoh ataupun tauladan dalam kehidupan kita. Selamat pagi untuk Ananda Soleh semua. Semoga di pagi hari ini tetap semangat dan selalu semangat untuk mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Alhamdulillah, kali ini kita masuk ke pembelajaran ke-6, subtema 4, tema 3D. Materi ini merupakan materi terakhir untuk semester 1. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat saran, kewajiban dan juga hak, serta hasil pembagian dua buah bilangan. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Berdoa dimulai, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang kalimat saran. Kalimat saran biasanya diberikan kepada orang yang mempunyai masalah. Seseorang yang memiliki masalah, maka kita boleh memberikan saran dengan cara yang baik dan benar. Kali ini Bapak tampilkan foto teks yang ada di halaman 105. Bapak baca teksnya, nanti bersama-sama kita tentukan masalahnya terlebih dahulu. Kemudian kita berikan kalimat saran kepada orang yang bermasalah pada teks tersebut. Bapak baca, di kelas Nina ada siswa baru. Siswa tersebut bernama Franz. Franz, siswa pindahan dari kota Kupang. Kota Kupang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini ia tinggal di Jakarta karena pekerjaan orang tuanya. Saat memperkenalkan diri, Franz masih kental dengan logat bahasa Kupang. Franz belum mahir berbahasa Indonesia karena ia biasa menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari. Franz pun kesulitan saat bercakap-cakap dengan teman barunya. Ia merasa malu dan juga minder. Meskipun kesulitan berkomunikasi, Nina dan teman-teman tidak mengabaikan Franz. Mereka berusaha berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti Franz. Mereka tetap menyapanya dengan ramah. Mereka membantu Franz jika ia mengalami kesulitan. Franz merasa sangat senang mendapatkan teman-teman yang begitu ramah dan baik hati. Franz pun bersemangat belajar berbicara dengan bahasa Indonesia. Nina dan teman-teman pun tertarik dengan bahasa daerah Franz. Franz dan teman-teman saling belajar satu sama lain.
Baik, Bapak sudah membacakan teksnya. Nah, dari teks tersebut ternyata timbul masalah. Seperti yang Bapak pernah jelaskan bahwa masalah itu adalah ketika keinginan kita atau kenyataan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenyataannya apa dalam masalah ini? Kenyataannya bahwa Franz tidak bisa atau belum lancar berbahasa Indonesia. Sedangkan dia tinggal di daerah di mana orang-orangnya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Sehingga timbul masalah, yaitu Franz kesulitan untuk berkomunikasi atau berbicara atau berbincang-bincang dengan teman-temannya di sekolah. Nah, ini dia masalahnya, yaitu Franz yang masih belum terlalu lancar berbahasa Indonesia dan masih sering menggunakan logat daerah Kupang ketika berbicara. Sehingga kita bisa memberikan saran kepada Franz. Seharusnya Franz tetap percaya diri atau tidak merasa malu atau tidak merasa minder dengan kemampuan bahasa Indonesianya. Kemudian kita berikan saran kepada Nina dan teman-teman. Seharusnya atau sebaiknya Nina dan teman-teman tetap berteman dengan Franz sembari mengajari Franz untuk bisa berbahasa Indonesia dengan lancar. Nah, kita sudah temukan masalahnya. Kita berikan saran kepada Franz dan juga Nina serta teman-temannya. Nah, ya kan? Sehingga solusi dari permasalahan ini adalah Franz seharusnya tetap percaya diri untuk berbicara dan juga Nina teman-temannya tetap berteman dengan Franz sembari mengajari Franz untuk berbahasa Indonesia. Baik, itu dia tadi kalimat saran yang dapat kita berikan dari teks permasalahan atau teks yang mengandung permasalahan tersebut. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kewajiban dan hak warga negara. Kewajiban dan hak warga negara yang akan kita bahas di sini adalah kewajiban saling menyapa, kewajiban saling bertutur sapa, kewajiban saling menghormati, gitu ya. Kewajiban sebagai warga negara yang pertama, nah ini dia, mengucapkan salam dan menyapa dengan tulus. Ketika kita bertemu dengan orang, kita ucapkan salam dan kita menyapanya dengan tulus, ya. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli jika ada keluarga, teman, ataupun tetangga yang mengalami kesulitan. Misalnya, di lingkungan sekitar kita ada tetangga yang mengalami kesulitan. Bisa kita bantu, ya. Misalnya bantuannya yang semampu kita, ya. Seperti itu. Kemudian memberikan ucapan selamat atas keberhasilan atau prestasi orang lain. Misalnya ada teman kita yang berhasil misalnya memenangkan suatu perlombaan, kita juga harus turut senang atas pencapaian yang dicapai oleh teman kita tersebut. Kita ucapkan misalnya kata selamat atau kita ikut senang dengan pencapaiannya, gitu ya. Kemudian menghadiri undangan dengan senang hati. Ini bisa misalnya ketika teman kita ada pesta di rumahnya dan kita diundang untuk datang, sebaiknya kita menghadiri undangannya tersebut dengan senang hati, ya, atau dengan ikhlas. Seperti itu. Selanjutnya, menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Jelas ya, pasti setiap orang
memiliki perbedaan pandangan terhadap suatu masalah. Nah, perbedaan pandangan ini atau perbedaan pikiran inilah yang menimbulkan perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang lain. Dan sudah sepantasnya mereka saling menghormati atas pendapat yang berbeda tersebut. Jika kewajiban ini sudah dilaksanakan dengan baik, dengan menjadi kebiasaan, maka kehidupan yang nyaman, tentram, dan aman akan dapat kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi, kita berhak mendapatkan kehidupan yang nyaman, damai, tentram, dan aman jika kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir untuk hari ini, yaitu soal cerita pembagian. Soal cerita pembagian ini Bapak ambil soalnya di halaman 107. Ini dia soalnya. Sebagian besar siswa di sekolah Nina mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jika banyak siswa yang mengikuti kegiatan tersebut, masing-masing 20 orang. Maksudnya gini, dalam satu kegiatan ekstrakurikuler diikuti oleh 20 siswa. Bapak beri contoh, misalnya ekstrakurikulernya adalah panahan. Anak-anak yang ikut panahan adalah 20 orang. Misalnya ekstrakurikuler yang lain adalah tahfiz. Berarti anak-anak yang ikut tahfiz adalah 20 orang. Misalnya lagi, ekstrakurikulernya adalah bahasa Arab. Anak-anak yang ikut ekstrakurikuler bahasa Arab adalah 20 orang. Kira-kira seperti itu. Sehingga muncul pertanyaan, berapa kemungkinan banyak kegiatan ekstrakurikuler? Ya. Kemudian, berapa kemungkinan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan kurikuler? Ini untuk pertanyaan yang kedua Bapak simpulkan dengan cara seperti ini. Berapa banyak siswa yang ada di sekolah itu dan berapa banyak kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah Nina, gitu ya. Kita jawab bersama. Ini dia Bapak tampilkan dalam bentuk tabel di mana jumlah siswanya kita tentukan nanti, banyak kegiatan ekstrakurikulernya, banyak siswa setiap ekstrakurikuler. Nah, di sini kan tadi yang diketahui dari teks tersebut atau dari soal tersebut adalah banyak siswa di setiap ekstrakurikuler atau banyak siswa di setiap kegiatan ekstrakurikuler. Setiap ekstrakurikulernya banyak siswanya adalah 20. Sehingga kita cari dua bilangan yang apabila dibagikan hasilnya adalah 20. Bapak buat ketika banyak siswanya adalah 100, maka kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut adalah 5. Sehingga 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Gitu ya. Kemudian Bapak buat jumlah siswa dalam sekolah tersebut adalah 300. Kemudian banyak kegiatan ekstrakurikulernya Bapak tentukan 15, sehingga 300 dibagi 15 hasilnya adalah 20. Nah, sekarang Bapak tentukan gini. Banyak siswa setiap ekstrakurikuler adalah 20 dan jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 120. Bapak balik dengan cara perkalian. 20 dikali berapa? Hasilnya 120. Berarti 20 dikali 6. 20 dikali 6 berarti 20 dikali 6 ya, hasilnya adalah 120. Kemudian 120 Bapak bagikan ke 6, maka hasilnya jadi 20 lagi. Nah, kita ambil bilangan yang lain. Ketika banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 20 orang ya, 20 orang ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bapak tentukan banyak siswa di
sekolah tersebut adalah 500. Berarti 20 dikali berapa hasilnya 500. Maka Bapak kalikan 20 dikali 25. Hasilnya adalah 500. Sehingga Bapak bagikan kembali 500 dibagi 25 hasilnya adalah 20 gitu ya. Kemudian Bapak buat lagi bilangan yang lain, di mana tadi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 20. Banyak siswa di sekolah Bapak tentukan 80. Maka 20 dikali berapa hasilnya 80. Berarti 20 dikali 4. 20 dikali 4 hasilnya 80. Sehingga Bapak balik lagi, 80 dibagi 4 hasilnya adalah 20. Kira-kira seperti itu ya nak ya. Baik, ini merupakan materi terakhir untuk pertemuan kali ini dan juga materi penutup untuk semester 1. Nanti untuk pekan depan kita adakan review untuk materi-materi yang sudah kita pelajari. Rasa demikian saja pertemuan kali ini. Syukron wa jazakumullah khairan atas perhatiannya, di mana kalimat saran itu dapat kita berikan kepada orang jika kita mengetahui masalah yang dihadapi, baru kita berikan kalimat saran dengan benar. Jika kita ingin hidup damai, aman, tentram dalam kehidupan sehari-hari, kita biasakan melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Untuk pembagian yang hasilnya sudah diketahui, berarti kita cari bilangan berapa yang dibagikan hasilnya bilangan yang diketahui tersebut. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilahi. Pesan Bapak tetap menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, yang mendengarkan apa kata orang tua, dan sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.